Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Psikologi Agama. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang peran aktivitas ibadah dalam proses pemulihan stres pada mahasiswa. Insya Allah pada kesempatan hari ini saya sebagai moderator Ayu Aminul Hakim 1232020 dan rekan saya Hana Siti Latifah dengan NIM 123 2020 1133. Selanjutnya Saya Anissa Salsabila dengan NIM 123 2020 127. Langsung saja ke pemateri yang pertama, yaitu tentang latar belakang yang akan disampaikan oleh saudari Hana. Kepadanya saya silakan. Riset kita kali ini di latar belakangnya karena mahasiswa yang sering mengalami stres karena tugas menumpuk, kemudian deadline dan tekanan akademik lainnya yang memengaruhi fokus, emosi dan kesehatan mental mahasiswa. Nah, kemudian banyak mahasiswa muslim meredakan stres melalui ibadah seperti sholat, kemudian zikir, membaca Al-Quran dengan tujuan untuk memberi ketenangan pada jiwanya. Kemudian pengalaman subjektif mengenai bagaimana ibadah membantu pemulihan stres masih jarang diteliti secara mendalam, sehingga penting bagi kita untuk dikaji lebih lanjut. Oke, terima kasih kepada saudari Hana yang telah menjelaskan tentang latar belakang permasalahan dari mini riset kita kali ini. Nah, selanjutnya ada tujuan penelitian yang akan disampaikan oleh saudari Anissa. Kepadanya saya silakan. Nah, untuk tujuan penelitian dari penelitian kami dari latar belakang yang tadi, yang pertama itu menggali efek emosional, kognitif dan spiritual ibadah terhadap pemulihan stres. Nah, jadi karena banyak itu kan mahasiswa yang memang terbebani oleh tuntutan akademik. Nah, sehingga tujuan penelitian kita itu untuk menggali efek emosionalnya gitu. Bagaimana? Nah, kemudian dan bagaimana sih spiritual ibadah itu mempengaruhi terhadap pemulihan stres akademik pada mahasiswa. Nah, kemudian yang kedua itu memahami makna ibadah dalam kehidupan mahasiswa. Nah, maksudnya itu tujuan penelitian dari ini bahwa mahasiswa itu bagaimana gitu memaknai ibadahnya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ibadah itu dapat gitu mengurangi stres pada mahasiswa. Kemudian yang ketiga itu menganalisis proses reflektif fenomenologi saat ibadah membantu meredakan stres. Nah, jadi kita juga itu menganalisis bagaimana pengalaman gitu mahasiswa yang mengalami stres. Nah, jadi kita itu mewawancara mahasiswa yang mempunyai pengalaman dalam stres akademik itu karena tuntutan banyak tugas dan yang lainnya. Kan ini fenomenologi. Jadi berdasarkan pengalaman dari mahasiswa tersebut. Nah, begitu dari tujuan penelitiannya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada saudari Anissa yang telah menjelaskan tentang tujuan penelitian dari mini riset kali ini. Nah, selanjutnya yaitu ada kerangka berpikir yang akan disampaikan oleh saudara Gisa kembali. Boleh saya silakan. Nah, untuk kerangka berpikir dari penelitian ini, yang pertama itu tuntutan akademik. Nah, pastinya mahasiswa yang kita teliti itu yang mempunyai tuntutan akademik. Nah, kemudian karena tuntutan akademik itu mahasiswanya itu mengalami stres. Nah, kemudian setelah mengalami misalnya karena tuntutan akademik itu mahasiswa itu stres, nah timbullah kebutuhan regulasi emosi, di mana maksudnya kebutuhan regulasi emosi ini bagaimana sih mahasiswa itu menangani agar stres yang diakibatkan tuntutan akademik itu menurun. Nah, kemudian dari kebutuhan regulasi ini dibuatlah misalnya dengan cara penurunannya itu aktivitas ibadah. Nah, misalnya membaca Al-Quran gitu, kemudian sholat, atau misalnya menonton kajian.
di mana aktivitas ibadah itu dapat menurunkan stresnya. Kemudian setelah melakukan aktivitas ibadah, nah muncullah ketenangan, emosi dan spiritualitas, di mana misalnya ketika sudah membaca Al-Quran, hati itu menjadi tentram. Kemudian setelah melaksanakan sholat kemudian berdoa, mempunyai efek tersendiri kepada mahasiswanya itu dalam menurunkan tingkat stresnya. Nah kemudian setelah misalnya mahasiswa itu tenang, merasakan ketenangan, maka dia itu akan pulih gitu, kekuatan psikologisnya itu akan meningkat gitu. Jadi stresnya itu akan menurun gitu. Kemudian setelah kekuatan psikologisnya itu meningkat, maka akan menimbulkan gitu, efeknya itu menjadi pemulihan stres akademik, sehingga mahasiswa itu tidak stres lagi dalam tuntutan akademiknya. Jadi penyembuhannya itu melalui aktivitas ibadah dari mahasiswa itu sendiri. Oke, terima kasih kepada Saudari Agisa yang telah menyampaikan tentang kerangka berpikir dengan sangat jelas dan runtut. Selanjutnya yaitu metode penelitian yang akan disampaikan oleh Saudari Hana, kepadanya saya silakan. Baik, selanjutnya terkait metode penelitian dari riset kami, yang pertama jenis penelitiannya yaitu dengan menggunakan kualitatif ya. Kemudian ada pendekatannya yaitu pendekatan fenomenologi, yaitu pendekatan berdasarkan pengalaman mahasiswanya itu sendiri. Nah, kemudian berlokasi di Fakultas Kedisiplinan Gunung Jati Bandung. Objek penelitiannya yaitu peran ibadah dalam pemulihan stres akademik. Adapun subjeknya yaitu mahasiswa UIN semester 5 yang pernah mengalami stres dan rutin ibadah. Kemudian sumber datanya melalui wawancara mendalam, kemudian jurnal, buku dan skripsi. Kemudian teknik penelitiannya itu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisisnya yaitu dengan Miles dan Huberman. Ya. Oke, terima kasih kepada Saudari Hana yang telah menjelaskan tentang metode penelitian. Selanjutnya yaitu ada hasil penelitian yang akan disampaikan kembali oleh Saudari Hana. Kepadanya saya silakan. Oke, nah selanjutnya adapun dari hasil penelitian riset kami dari segi efek emosional, yang pertama merasa lebih tenang, lega dan berkurang kecemasan, kemudian mood lebih stabil, tekanan batin menurun. Adapun dari efek kognitif, pikiran lebih jernih, fokus meningkat dan lebih mampu mengatur prioritas dalam mengerjakan tugas. Nah, kemudian ada efek spiritual yaitu timbul rasa dekat dengan Allah, kemudian rasa aman dan harapan. Oke, terima kasih yang telah menjelaskan tentang hasil penelitian oleh Saudari Hana. Selanjutnya itu ada makna ibadah bagi mahasiswa yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, dalam ibadah itu tentunya mencakup luas. Karena kenapa? Karena dalam Rasulullah Al-Hadid ayat 57 Allah telah menjelaskan bahwa wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa sesungguhnya Allah menciptakan manusia dan jin hanya untuk beribadah. Tentunya di situ adalah merupakan tujuan manusia diciptakannya. Nah, di sini ada makna ibadah bagi seorang manusia itu seperti apa? Yang pertama yaitu ibadah sebagai tempat kembali dan penguat mental. Nah, tentu karena kenapa? Karena jika ibadah seseorang sudah kuat, sudah istiqomah, nah itu akan merupakan jalan kembalinya ketika seorang mahasiswa sedang merasakan stres, punya banyak masalah. Nah, jalan solusinya adalah kembali lagi ke jalan yang lurus, artinya beribadah dengan sungguh-sungguh. Nah, yang poin yang kedua dipandang sebagai identitas hidup dan identitas diri. Tentunya makna ibadah di kalangan mahasiswa, terutama kita sebagai mahasiswa muslim, tentunya itu merupakan suatu identitas, ya, yang mana ibadah itu merupakan sebuah kewajiban bagi kita sebagai umat muslim. Karena kenapa? Karena ibadah bukan hanya sekedar sholat, puasa, zakat ataupun lain sebagainya, tapi makna yang terkandung dalam ibadah itu merupakan sosial, artinya menyeluruh,
Ya, ketika kita berinteraksi dengan seseorang, itu pun bisa termasuk ke dalam ibadah. Nah, kemudian yang ketiga itu menjadi sumber ketenangan dan arah dalam menghadapi tekanan akademik. Tentunya dalam kita beribadah itu akan merasakan ketenangan. Karena kenapa? Dalam Al-Quran pun dijelaskan bahwa seseorang yang beriman kepada Allah, seseorang yang mengingat kepada Allah, itu pasti yang hatinya akan tentram. Karena kenapa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Maka ketika seseorang sedang stres, banyak masalah, dengan banyak tugas-tugas, ketika hatinya berzikir kepada Allah, itu akan merasakan ketenangan. Nah, selanjutnya yaitu refleksi mendalam tentang fenomenologi, yaitu fenomena. Nah, yang pertama, ibadah itu dapat menumbuhkan kesadaran bahwa stres adalah ujian hidup. Tentunya seorang mahasiswa yang mempunyai stres yang sangat tinggi ketika sudah merasakan kesadaran penuh bahwa ini tuh adalah ujian dari Allah. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan memuji seorang hambanya di batas kemampuannya. Kemudian yang kedua itu akan menimbulkan perasaan dipadu, diterangkan, dan diterangi. Tentunya ketika kita sudah beribadah kepada Allah, sudah rajin beribadah, sudah kontinu istiqomah, tentunya hidup kita akan merasa tentram, akan terasa diarahkan, hidup kita akan merasa tenang. Dan yang ketiga itu mengubah stres dari beban menjadi pengalaman spiritual yang meningkatkan ketahanan diri. Nah, jadi dari fenomena ini, ketika seorang mahasiswa itu mempunyai beban yang sangat tinggi, nah ketika kembali lagi kepada jalan yang benar, kepada kembali Tuhan, kepada Allah, nah maka pengalaman spiritualnya akan lebih tinggi. Karena kenapa? Karena dia kembali kepada jalan yang benar, makanya hatinya akan menjadi tenang dan itu akan meningkatkan ketahanan diri gitu. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Saudari Agisa, kepada yang saya silakan. Nah, jadi kesimpulannya dari penelitian kami yang berjudul aktivitas ibadah terhadap peran aktivitas ibadah terhadap proses pemulihan stres pada mahasiswa itu, ternyata ketika mahasiswa itu menjalankan gitu aktivitas ibadah, ternyata itu dapat menurunkan stres akademik pada mahasiswa. Nah, sekian kesimpulannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin hanya cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga ada manfaatnya tentang peran ibadah mahasiswa untuk mengurangi stres. Nah, semoga bermanfaat. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.